Nah, teman-teman, ini yang lu tunggu-tunggu. Akhirnya MX King lanjut lagi ke babak 3. Oh, udah babak 3 ini ya? Udah babak 3. Oh, udah babak 3 Kalau ya? video gue sih babak 3 ya, bener nggak? Kayaknya bener ya? Iya. Iya, udah sampai lupa. Kelamaan. Ini kayak sinetron tuh kepanjangan. Kepanjangan. Season 1 sampai season 2-nya kelamaan. Ini ada alasannya kenapa begini. Bukan cuma guanya yang nggak punya waktu. Leonnya susah waktunya. Sibuk bos kita. Sibuk lah. Maklum lah. Balap kan serinya lagi ya, kemarin di akhir tahun kan. Iya. Justru ini gara-gara gue ngejarin dia tuh dari akhir tahun sampai tahun. Ini sebelum musim jalan nih. Ini MX King mesti beres nih. Kalau enggak sih sama. Bisa 2027. Iya. Ajaib. Nah, MX King jadi udah kita bawa ke tempatnya Leon Chandra. Ini di Restek Performance yang kalau dulunya kan di Danmogot. Sekarang kita udah ke Bogor. Pindah di Bogor. Dekat Sentul sih sebenarnya. Iya, Sentul ya. Sirkuit Sentul cuma di situ. Jadi deket banget sama sirkuit Sentul gede. Ini markas baru, nanti kita lihat-lihat. Ya, masih namanya bengkel ya, agak berantakan lah. Bengkel racing. Beda banget sama One Tree kan? Beda purpose. Beda purpose ya? Beda purpose. Ini ada seninya nih di bengkel ini. Cuma kita mau bahas dulu lah motor kita yang satu ini nih. Tahapan selanjutnya apa, Yon? Oke, jadi kemarin itu kan waktu part 1 ya. Ini sekalian part 2 tuh banyak kan masalah kaki dan aksesoris ya. Waktu pas dari part pertama kemarin kita kan pasang Superhead 2522, Benar. blok 65, sama throttle body. Oh, blok 65,1 bro. 65,1? Biar kelihatan pinter. Tadi dia bilang head 2227, gue langsung iya. 2225. Oh, 2225. Tuh kan gue salah, udahlah, terserah. Oke, lanjut. Oke, part 1 kan gitu. Tapi kemarin itu kita memang belum sentuh sama sekali engine bawahnya. Jadi untuk part 3 ini untuk engine bawahnya kita mau tukar dari 5 speed jadi 6 speed. Yep. Abis itu kita sebenarnya gue minta 8 speed, cuma nggak ada. Nggak ada, belum ada. Kecuali mau tukar CVT, kalau mau ditukar CVT bisa nih. Jadi terus kita mau kuat connecting rodnya. Jadi connecting rod standar ini untuk piston yang berbobot lebih besar, pastinya bobotnya lebih besar. Jadi kemungkinan dia durability-nya nggak ada. Jadi kita tukar ke connecting rod yang dengan bahan forging. Higher spec. Forging. Forging rod. Habis itu gearbox-nya kita tukar 6 speed. Yang nanti kita pakai untuk spek touring ya, bukan spek balap. Spek touring. Biar nyaman lah. Jadi motornya dipakainya speednya bisa tinggi, tapi RPM-nya nggak terlalu tinggi. Gitu. Sama magnetnya nanti kita ringanin sedikit, tapi dalam batasan masih aman. Yang penting ini motor high spec, optimal, tapi bisa aman. Soalnya gue pengen touring nih, mungkin sampai Bali. Oke, bisa lah, nggak ada masalah sih. Omdo dulu nggak apa-apa. Biasanya pulang dari Bali langsung maintenance kan? Iya. Biasa gitu, nggak apa-apa. Wajib lah. Nah, jadi mungkin target power kita, nanti kan ECU tadi juga udah ada ya, ECU RSR ya. Berarti mesin turun lagi total. Kita turun lagi, kita belah. Crankcase belah total. Gearbox kita tuker. Mungkin bearing nanti kita ganti juga pakai yang spek lebih bagus. High spec, apa sebutnya orang tuh? High speed bearing. Tapi jangan yang C4, yang C3 aja. Karena kalau C4 kan peruntukannya untuk balap, kilometernya lebih rendah. Nanti takutnya high maintenance-nya terlalu tinggi. Nah, yang kayak gini-gini kita nggak ngerti. Kalau sama ahlinya ngerti. Oke, jadi nanti ya target power kita nggak muluk-muluk lah. Kalau untuk motor touring mungkin di 28 lebih lah. 28 lebih. 28 standar? Lebih. Standarnya itu cuma 12 ya. 12 HP, 12 setengah, 12 di Dynojet ya. Dynojet. Jadi kita target kita di 28 di Dynojet. Ya mungkin mudah-mudahan bisa lebih nih, peleknya pelek eksotik banget kan. Jadi dia lebih ringan. Nah, jadi kita berharap bisa lebih lah dengan inersia yang lebih ringan. Sebenarnya dengan 12 ke 28 itu udah 2 kali lebih kan? Iya. Harusnya sih udah fun. Motor udah fun banget. Iya. Dan yang terpenting sih, kalau dulu gue pasti ngejar kayak, nggak, powernya polin aja. Tapi kita kan sekarang ini harus imbang antara power sama durability. Ya tergantung peruntukan motor sih. Kalau kita bikin yang balap, mungkin dengan CC 150, kalau ini kan CC 200. Dengan CC 150, kalau yang spek balap kita bisa biasanya bikin sampai 28 juga. Cuma maintenance-nya sering gitu. Biar dalam 1 minggu bisa ini. Kita harapkan ini kan durability-nya lebih panjang, jadi bisa dipakai touring sampai Bali, balik baru maintenance. Gitu. Ini gue namanya motor, kita kan modif motor buat nikmatin ya. Jadi kalau misalnya punya waktu emang? Punya waktu? Ish, gila. Enggak sih bang. Ya kalau uang kita tahu sudah ada, cuma waktu ini kan memang nggak bisa dibeli kan. Benar. Ya tapi kan apalagi umur-umur kayak kita gini ya udah mulai make time buat menikmati hidup gitu. Jadi makanya nih. Jadi juga kayak kelihatannya part 2-nya banyak nih ya, dari ukuran pelek aja size-nya Moto3 nih. Ya kan? Moto3. Swing arm. Yang pasti brakingnya safety banget nih ya. Brakingnya safety banget. Overspec bro. Overspec. Larinya berapa sih pakai dual? Iya, tapi ya
Kalau dengan disk yang kecil, dual brake mungkin modulasinya lebih nyaman. Iya, kita pengen cari yang beda aja. Iya. Kemarin pada ribut-ribut kan tuh si botak apa segala. Wah, udah deh kali ini gue maunya pakai velg Moto3 magnesium, brand new, disc brake-nya juga pakai KTM Moto3. Tapi kalau touring keluar kota kita harus agak hati-hati nih. Kenapa nih? Lobang. Oh iya bener juga, nggak apa-apa. Tapi kalau motor kan kalau udah touring nanti bannya nggak bisa pakai ini sih. Kita nggak tahu kondisi jalannya kan. Sama knalpot ya, knalpot tadi kita sesuaikan dengan speknya, kita cari dengan spek yang terbaik. Cuma silencernya tetap menggunakan Aero kan ya. Silencer request pakai Aero, Restec titanium. Ya. Cuma bakal lu robah pendeknya. Ya lebih pendek. Apalagi kita sesuaikan. Yang penting looks-nya cantik, powernya dapat. Oke. Itu kan yang penting. Yoi. Selama ini abis melihat gini gimana nih? Fender, Sen, gimana? Yang agak panggil sih pelek ya. Fender, makanya tadi gue tanya Fender apa nih gitu kan. Biasanya kan kalau Fender MX Star kan panjang. Panjang begitu kan? Gitu kita lihat ini kayak oke juga nih motor. Ini motor Pro Street nih ya. Zaman sekarang ini lagi sebutnya gitu ya? Pro Street. Speknya spek Pro Street. Gitu. Jadi looks-nya standar, mesinnya bertenaga tapi bisa dipakai jalan jauh. Betul. Gitu. Itu yang lagi musim nih, sekarang lagi trennya. Nah itu orang perlu tahu tuh, di bengkel lu nggak semua bikin motor balap kayak begini kan? Iya, tapi bikin gini kita mau mulai start lah. Mungkin di tahun ini kita mau campur-campur gini. Yang ini kan perdananya motornya Coben nih, khusus spesial lah. Spesial. Hasil didesak 2 tahun, bro. Shifternya juga istimewa nih ya, Quick shifter, Translogic. Iya. Sengaja makanya gue expose, bro. Atau controllernya. Berarti nggak bisa parkir di tempat yang sembarangan lama-lama nih. Gitu ya? Iya. Bisa kaliper ya kan? Jadi ya mesti dijagain nih tukang parkirnya, mesti mas jaga ini ekstra ya bayarnya. Enggak, gini caranya sih ada. Dari titik A ke titik B, nyampe titik B, masukin HS-nya parkir di basement. Betul, bisa juga. Gitu. Iya. jadi ada yang ngawal repot terus. Banget. Tapi nggak apa-apa, ini motor touring ya. Tetap harus safety lah touring kan. Gimana pun caranya, motornya bertenaga tapi berimbang sama kaki-kaki. Oke. Gitu. Nah untuk urusan mesin, untuk nanti settingan ECU juga pakai racer, nanti dihandle langsung sama Koko Leon. Jadi kita tinggal terima jadi aja nih. Jadi abis ini akhirnya di 2026 kemungkinan besar kita akan menikmati motor ini. Mungkin kita bikin kali touring rame-rame ke Bandung aja deh gitu. Ya, yang dekat-dekat dulu. Iya, tes dulu nih making. Nah, sekarang kita mau ngulik bengkel barunya Restec Performance by Leon Chandra. Nggak baru banget sih ya. Baru masuk langsung disuguhkan, ini bukan pos security, bro. Buka pintu, biasanya di sini meja security. Bukan. Lo lihat nih. Sebanyak ini ada head berarti nih ya. Head. Tuh. Wah, ini meja porting polish. Meja porting. Jadi head yang udah kita porting, tapi powernya nggak bagus, bisa dibilang head gagal lah. Jadi kita singkirkan dulu. Oh. Kita terus riset yang baru. Tuh. Namanya juga research. Research nggak bisa jadi instan ya? Nggak bisa. Lu trial error. Butuh proses, butuh biaya, butuh waktu yang lama. Proses, biaya, waktu. Orang nggak lihat itunya. Orang biasa maunya lihat suksesnya doang. Iya. Makanya seperti barang-barang yang kita nggak bisa bilang ya, bukan cuma engine. Barang-barang seperti bar aksesoris ya. Brand-brand dari luar itu kenapa bisa mahal? Pertama quality dan mereka benar-benar riset. Jadi benar-benar barang itu plug and play. Yeah. Itu yang susah. Jadi kalau kita cuma riset, oh gini bentuknya bagus tapi dipasangnya susah atau fitmentnya nggak pas, itu gampang. Tapi bikin suatu produk dengan kualitas yang bagus, fitment yang bagus, masalah warna yang bagus itu susah banget. Makanya biasa di luar negeri biaya riset itu lebih dihargai daripada di Indonesia. Tapi untungnya kalau kita di balap, ya riset itu segalanya, jadi kita harus bebankan ke harganya. Curhat tipis. Oh ini motor siapa nih? Ini motor anak-anak nih. Motor anak-anak, mereka restore. Di bengkel juga anak-anak bengkelnya juga motornya nggak ada yang main-main. Cakep loh ini. Motornya restorasi, motor restore. Wow, Mio nih. Waduh, tuh peleknya aja bling, kaliper, body ngebling.
Waduh. Kegiatan anak-anak kalau pas lagi kosong mereka restore. Emang cinta, kalau gitu emang cinta. Ya bengkel kita seginilah. Ini workshopnya. Ini apa, Bang? Ruang dyno. Ruang dynonya. Oh, ini ruang dynonya nih. Lumayan nih. Nih besok-besok pas lagi bulan puasa kalau mau sahur ya tinggal ini aja dinyalain. Tapi suaranya nggak gede kok karena ini dindingnya kan Peredamnya tebel. sadis ya? Nggak Oh, iya. terlalu. Peredamnya sadis, ada AC, Hmm. debit flow-nya juga diatur tuh, in out-nya tuh. Hmm. Nggak sembarang guys. Ada ductingnya. Ductingnya juga peredamin ya? Ya kalau nggak biar suara yang keluar udah clean. teredam. Tes peredamannya. Di luar sini, walaupun ini terbuka, gue masih gema nih. Tes, tuh gema. Di dalam nih. Kayak di luar angkasa. Kayak di ruang karaoke mungkin. Hey! Tuh. Ini sampah-sampahnya. Sampah-sampah balap. Balap. Bukannya barang rusak ya, memang kalau kita biasa kan motor balap di regular maintenance enggak juga. Dia memang kita per race kita ganti aja. Gitu. Harga sebuah optimalitas ya. Yoi. Lu nggak bisa Nggak bisa demi main-main. ini, nggak bisa main-main, terus risk unfinishednya tuh Besar. nggak sebanding. Jadi kita nggak bisa sacrifice uang yang untuk persiapan yang udah puluhan juta untuk barang yang ratusan ribu. Oke, Itu di racing gitu sih. segini banyak. Ini Ini masih dikit doang nih sampah Ini yang masih dikit, dikit katanya. banget nih. Ini kalau buat teman-teman pengrajin mau bikin sculpture yang pakai barang otomotif nih. Ini bahannya di sini sih banyak banget. Ini motor-motor yang baru balik dari tim-timnya. Kita minta untuk persiapan tahun ini kan, jadi dari awal-awal tahun dah. udah Mereka kirim sini, lu maintain lagi dulu maintain semua. dulu semua, dipersiapkan lagi, make sure semua bearing-bearingnya oke, biar siap untuk balap lagi 2026. Sambil nunggu kemarin kan, ini regulasi sudah keluar hari ini, sudah diposting oleh PPIMI Pas hari ini. kemarin malam, gitu. Jadi kita bisa mulai upgrade karena regulasi Oke. udah tahu kan. Hitung coba guys, ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 motor. Ini masih belum semua nih, banyak yang di sebelah. Ada mungkin kalau total semua ada sekitar 50-an lah ya. 50 motor. Bekas, rangkanya kita gabung-gabungin dari spare bekas, berdiriin. Dapat. Engine-nya itu lagi kita bikin, cuma sisinya lebih besar tuh 225. Jadi karkasnya kita ganti pakai stroke kan. Jadi nanti rencananya kalau misalnya lu dari udah spek 200 sudah terlalu terbiasa, Naikin bisa sekali naikin lagi. stroke gitu. Gila yang bikin disk ini ya lucu ya. BG ini Vietnam. Vietnam. Oh, gila ya. Ya modelnya berani, cakep, orang yang naksir lah. Ini kalau stang ini cuma pendek, lebih pendek doang. Iya, Bukannya mirip. sama. Mirip lah. Dia lebih masuk doang dikit. Buat latihan ya. Kalau pas nyentul gitu. Pas latihan jadi cuma tinggal swap. Bisa. Cuma ini semua tombol ini Tetap dong. bisa aja sih, Swap bisa. pindah. Bisa. Jadi modelnya punya dua. Speedo doang yang susah. Speedonya berarti nggak pakai. Iya, bisa. Buka batoknya, kasih batok balap gitu. Karbon, ntar. Sire kan ada. Itu Batok karbon. Batok karbon ya. Hmm. Bikinin sekalian kali ya? Apa aja? Lu bisa nggak? Batok karbon? Iya. Bisa. Batok karbonnya sama kan? stangnya. Bisa. Iya. Jadi gue punya dua, tinggal gonta-ganti di sini kan. Iya. Ini kan tinggal selorot. Kapan mau ke standar. Bisa. Nanti Kapan mau- gue bawain dulu semua. Iya. Jadi punya dua gue. Oke, kita udah main-main ke tempatnya Coco Leon. Titipin ya. Siap. Pasti. Mohon, ini anak Langsung kesayangan dijaga. saya loh ini. Iya. Anak Taruh di saya. kamar aja lah. Hah? Taruh di kamar aja. Bisa bersih. Nanti kita sarungin. Kayak diselimutin kayak di Instagram. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini akan mulai proyeknya di workshopnya Coco Leon, Restec Performance, yang ada di Bogor. Jadi kita tunggu tanggal mainnya ya. Mesin bakal turun lagi, dirombak semua, pasang ECU, dyno, dan beberapa kejutan lainnya. So, kita Stay tunggu. Hah? Stay tune ya buat Street tuning. stay tuning. Street tuning, jadi ya kalau yang mau siap-siap, nanti kalau ada mau apply
Ya 400 meter enggak kan? Enggak. Jangan mulai. Kita buat fun aja. Buat Kita fun. build buat fun. Buat touring. Sejatinya walaupun dia juga banyak motor balap, katanya Benny cuma mau naik mobil. Kagak, bebek juga kita cinta. Kita juga suka. Bebek bisa menyenangkan. Kalau orang ngerti. Betul. Tuh. Bebek harus bisa fun juga kan. Fun. Nyaman, tapi bertenaga. Jelas sih, standarnya sih ya Kurang Ya. ya? Ya ini kan motor untuk berharian. komuter ya Iya. harian. Penasaran karena kan MX King ini kan juga diandalkan banget. Betul. Yang motor MSK motor yang diandalkan dipakai untuk balapan, Iya. tapi bisa dipakai juga Bisa dipakai harian. Apa sebutnya? Aliran apa tadi lu bilang? Pro Street. Pro Street. Iya. Tuh. Pro Street. Bukan clothing Pro Street nih. Ini ada aliran baru urusan motor namanya Pro Street. Pro Street. Jadi speknya tinggi tapi bisa Motornya harian. buat harian. Harian. Kita titipin ke Koko Leon Chandra. Mudah-mudahan hasilnya mantap, selalu mantap. Amin. Tunggu tanggal selanjutnya.